Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adik-adik dari kelas MIA 5, 6, 7, dan 8 ya. Waalaikumsalam. Ya. Nah, jadi adik-adik untuk pembelajaran hari ini yaitu adalah pembelajaran kimia ya. Yang ngajar itu adalah kakak dalam hari ini. Kalau kakak itu berasal dari suatu tempat les ya. Jadi memang kita dengan SMA Negeri 10 Palembang itu kerjasama untuk pembelajaran interaktif. Jadi pembelajaran interaktif ini juga dipantau oleh Ibu Dewi sebagai guru kalian di sekolah ya. Dan pembelajaran interaktif ini hanya kita lakukan dalam 1 bulannya itu sebanyak 1 kali pembelajaran ya. Nah, untuk 1 kali pembelajaran, tapi sebelum itu adik-adik perkenalkan dulu karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak kenal ya. Oke. Nah, maka dari itu kenalkan dulu. Nama kakak yaitu adalah Mustafa Hanan ya. Gelarnya adalah Sarjana Pendidikan. Artinya kakak juga keluaran dari FKIP keguruan. Nah, kalau ketemu sama kakak ya, cukup panggil saya adalah Kak Han saja. Ini nama terkeren yang saya punya. Terus adik-adik, kakak kalau di kerjanya adalah di Primagama ya, di Primagama Cabang Bukit. Nah, kalau di keseharian kakak adalah seorang trainer ya. Seorang trainer itu artinya seorang pelatih. Nah, ini kakak ajarkan untuk siswa-siswi kakak yaitu adalah mengajarkan matematika 1 soal 1 menit ya. Oke. Terus kakak juga pengajar fisika. Nah, fisikanya fisika tanpa rumus ya. Dan kakak juga pengajar kimia. Nah, ini jadi adik-adik kakak kalau di Primagama ngajarnya 3 mata pelajaran: matematika, fisika, dan kimia. Nah, di samping itu adik, kakak juga pengajar TPS, tes potensi skolastik ya. Untuk anak-anak atau adik-adik yang nantinya pengen kuliah untuk jalur tes, ada yang namanya TPS. Nah, selain dari sini, selain kakak pengajar, kakak juga merupakan seorang konsultan atau konsultasi untuk masuk PTN favorit. Dan alhamdulillah, siswa-siswi yang saya konsultasiin itu banyak yang lolos masuk ke PTN favorit. Yang tahun ini yang paling bagus adalah masuk ke UGM ya. UGM ada yang masuk ke dan sebagainya. Paling banyak masuk Unsri tapi. Paling banyak masuk Unsri. Oke. Nah, kita mulai saja pembelajaran hari ini yaitu adalah kimia tentang hidrokarbon. Oke. Adik-adik sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi, saya rasa sudah sangat baik sekali tentang hidrokarbon. Tapi hari ini kakak akan jelaskan hidrokarbon itu lebih detail ya. Lebih detail dan lebih lebih interaktif nanti. Kalau seandainya selama pembelajaran adik-adik ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Oke ya. Nah, lanjut. Kita mulai dari yang pertama, hidrokarbon. Hidrokarbon itu karena dari kata-katanya hidro. Hidro ini berarti dari hidrogen. Karbon berarti karbon. Ya. Jadi hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon. Karbon berarti atomnya adalah C. Sedangkan hidrogen itu adalah H. Ya. Maka hidrokarbon itu lambangnya adalah C dengan H. Maka kalau ada unsur C, ada unsur H digabung maka namanya adalah hidrokarbon. Paham ya? Lanjut. Nah, adik-adik, di hidrokarbon itu ada 2. Ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Apa bedanya? Kalau dia senyawa organik, yaitu atom karbon sebagai atom pusat. Berarti karbonnya dia sebagai pusatnya. Anggit. Oke ya. Fokus. Udah dengerin. Oke. Nah, jadi kalau dia organik artinya atom C-nya sebagai atom pusat, dia berada di tengah-tengah. Tetapi kalau senyawa anorganik ya, anorganik yang ini, maka selain atom karbon sebagai atom pusat. Berarti selain atom karbon, maka ada unsur lain atau atom lain yang sebagai unsur pusatnya. Terus yang kedua, kalau dia senyawa organik itu ikatan kovalen nonpolar. Ya. Sedangkan kalau anorganik umumnya ikatan ion. Oke ya. Itu perbedaannya.
Kalau dia senyawa organik kurang reaktif kecuali pada saat dia pembakaran. Artinya pembakaran ditambahkan dengan O2, ditambahkan dengan oksigen. Misalkan CH4 ditambah dengan oksigen, maka ini dia reaktif pada saat pembakaran. Tetapi kalau misalnya senyawa anorganik, maka dia lebih reaktif. Gitu ya. Kalau senyawa karbon, nah ini perbedaannya ya. Jadi kita buat perbedaannya. Senyawa Perbedaan karbon, antara organik sama anorganik. nah senyawa organik sama anorganik. Senyawa organik itu mudah terbakar, sedangkan anorganik itu tidak mudah terbakar. Tidak mudah terbakar. Oke. Nah, kalau dari ininya bisa dibaca nanti dua lagi ya, titik didihnya, terus apa namanya? Kalau contohnya senyawa organik yaitu adalah ini. Nih ya. Senyawa organik yaitu adalah C2H5OH. C2H5OH. Nah, ada C6H12O6. C6H12O6. Ini atom C-nya sebagai atom pusat semua. Ya. Tapi kalau yang sebelah sini, nah ini kan yang CO2 ini atom C-nya bukan sebagai atom pusat. Kenapa? Karena yang sebagai atom pusatnya adalah O. Karena O-nya berada di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu O-nya sebagai atom pusat. Paham ya? Nah, kalau ini H2O juga sama, KOH juga sama dan seterusnya. Oke, itu sebagai ulang saja. Sudah diajarkan oleh Bu Dewi, saya yakin sudah diajarkan. Nah, terus keistimewaan atom karbon. Atom karbon ini ya terletak pada golongan 4A. Oke, adik-adik harusnya sudah hafal ya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Golongan 1 apa aja isinya? Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Oke. Kalau disingkat Hailina, Ha, awan Lina, Robi, CS, kawin ya. Robi, Robi, CS, CS, Trans. frustasi. Oh, CS Prans boleh. Jadi Halina kawin Robi CS Prans. Ini golongan 1A. Nanti ada golongan 2A, golongan 3A. Jadi cara ngapalnya saya rasa sudah diajarkan juga waktu di kelas 10. Kalau golongan 2 itu adalah beli mangga, campur sari, bagi rata ya. Nah, berarti Ya. dan seterusnya. Oke. Dia berada di golongan 4A. Sehingga memiliki atom valensi 4. Apa maksudnya valensi 4? Yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Artinya apa? 4 ikatan kovalen. Atom C ini dapat mengikat 4 atom lainnya. Ya. 4 atom lainnya selain atom C. Jadi maksudnya dia bisa mengikat 4 atom lainnya. Termasuk atom C itu sendiri. Jadi misalkan dia mengikat H, ini H, ini H, ini H. Mengapa dia seperti ini? Karena dia berada di golongan 4A dan mempunyai valensi 4. Sehingga bisa mengikat 4 atom lainnya. Oke. Terus yang kedua terletak pada periode 2. Sehingga memiliki jari-jari atom yang relatif lebih kecil, gitu ya. Karena jari-jari atom semakin ke bawah periodenya, maka jari-jarinya semakin besar. Jadi relatif lebih kecil. Sehingga apa? Sehingga memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat. Oke ya. Paham sampai situ? Paham. Oke, Paham. lanjut. Paham. Nah, jenis-jenis hidrokarbon ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas tentang tata nama senyawanya. Ini sejelas sedikit aja. Hidrokarbon mungkin adik-adik udah tahu, ada yang namanya alkana, udah belajar belum? Sudah. Oke. Sudah. Alkena, Sudah. alkuna, Sudah. Sudah. Alhamdulillah. udah paham belum cara buat tata namanya? Sudah. Sudah. Insya Allah. Insya Allah Sudah. paham. Nanti kita cek ininya ya. Oke. Nah, Ya. hidrokarbon tuh ada dua jenis ya hidrokarbon. Ada hidrokarbon jenuh namanya. Oke. Ada hidrokarbon tak jenuh. Bedanya apa? Bedanya gampang. Kalau dia hidrokarbon jenuh, ya. Kalau hidrokarbon jenuh, maka ikatannya satu nih antar C-nya. Ini satu, ini satu. Ikatan karbon antar C, ikatan antar C-nya itu satu. Itu berarti dia hidrokarbon yang jenuh. Tetapi kalau dia ada dua gitu ya, rangkap dua atau dia bahkan rangkap tiga, maka ini disebut dengan hidrokarbon atau hidrokarbon tak jenuh. Jadi kalau ada ikatan rangkap dua atau rangkap tiga, maka disebut dengan hidrokarbon tak jenuh. Berarti dia alkena dan alkuna
itu tak jenuh. Nyambung ya? Tak jenuh. Oke. Nah, terus berdasarkan ininya, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ya, dia terdiri dari 3 nanti. Ada alifatik. Alifatik artinya hidrokarbonnya memanjang, memanjang ke kiri atau memanjang ke kiri atau ke kanan. Karbon yang rantai C-nya Manjang nih, kayak ini, oke? Ya. Atau gini. Nah, ini namanya alifatik, gitu ya. Nah, sedangkan ada hidrokarbon alisiklik. Siklik artinya melingkar. Siklik itu adalah arti katanya dari siklus, berarti dia lingkaran. Nah, ini contoh yang lingkaran, ya. Jadi dia ada C-nya seperti ini. Oke. Terus yang ketiga ada yang namanya aromatik. Aromatik artinya apa? Konjugat. Aromatik. Nah, ya. Jadi dia berbentuk seperti ini. Nah, itu ya, bentuknya adalah segi 6 dan sebagainya. Oke. Contohnya adalah benzena ya. Jadi dia salah satu contohnya ini. Oke, sampai sini saya rasa sudah dipelajari juga. Oke. Jenis-jenis karbon. Nah, sekarang kita gini, masuk ke agak serius dikit gitu ya. Kalau tadi baru pengenalan doang. Jenis-jenis atom karbon. Atom karbon itu ada yang namanya primer. Oke. Sekunder. Ada sekunder. Ada tersier. Tersier ada dan partner. Oke. Kalau dia atom primer, arti primer apa? Satu. Satu atau pokok. Satu ikatan, ya. Oke. Mengikat satu atom C lain. Mengikat satu atom C lain. Contohnya gini. Ini primer. Kenapa? Karena C-nya mengikat satu C lain nih. Mengikat satu atom. Nah, ya. Ini primer. Oke, yang ini primer. Ini primer. Oke. Yang dilihat adalah CH3-nya. Ya. Ini adalah primer. Hati. Ini juga primer. Nah, gitu ya. Karena Itu mengikat yang primer. Karena mengikat satu atom. atom C. Satu atom C. Oke. Terus yang kedua, ada yang namanya sekunder. Sekunder itu artinya mengikat Mengikat dua atom C dua lain. atom C. Berarti yang ini nih. Nah, CH2. ya, C ke kanan sama ke kiri. H2. Ya. CH2. Artinya kalau yang ini, adik-adik bisa ingat kalau dia primer tuh CH3 itu primer. Ya. Kalau Kalau sekunder CH3 tuh itu primer. CH2 tuh Kalau sekunder. sekunder CH2. Ya. Untuk dia yang hanya ikat H ya. Ingat, kalau dia hanya Iya. mengikat H saja, kalau CH2 berarti sekunder. Sekunder. Oke. Sekunder Tapi atom kalau C, sekunder. seandainya dia ada ikat unsur lain misalkan Cl, Br, maka lihat ikatannya. Ya. Terus kalau misalkan yang tersier berarti mengikat 3 CH. Mengikat CH. 3 atom C. atau CH saja. CH. Iya. Sedangkan Mengikat CH3 dan CH2. oke, benar. Kalau dia yang apa namanya? Quaterner berarti mengikat 4. Quaterner itu mengikat 4 atom C lain. Oke, Berarti Berarti- C. 4 ya itu. C saja. CH3, CH2, CH3 mana? Oke, jadi yang diikat adalah ini nih kira-kiranya ya. Artinya ini rantainya 1, 2, 3, 4. Iya. Gitu ya. Jadi kalau Iya. quaterner itu dia ikatnya ada 4 kayak gini nih. Nah, ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Paham? Contoh nih, Insya Allah, Pak. kakak kasih suatu soal. Ya. Nanti coba sebutkan. Papita. CH3, CH3, CH, CH, CH3 ya. Oke, pertanyaan kakak, primernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Oke, 7 Ada 7. primer. ada 7 atom primer. Kalau sekunder, Papita. sekunder ada berapa? Ada 2. Satu. Oh, sorry. Bundar. Ini enggak ya, ini enggak ada nih. Sorry. Karena ada 1, 2, 3 ya. Oke. KT ada nggak ada? Ada.
Oke, berarti Untuk dia sekunder itu nggak ada nol nih. sekundernya 0. Kenapa? Karena nggak ada ya. Karena Oke. nggak ada. Terus tersier. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Ada berapa? Tiga. Ada 3. Tiga. Ada 3. Ini 1 ya. Ini 2, oke. Yang ini 3 Ya. ya. Sip. Nah, ini berarti ada 3. Kalau quaterner Satu. Berarti ada satu. ada satu. Ini nah. Satu Iya. yang tengah-tengah. Yang Paham ya? Paham. Sip. Paham. paham. Yang nggak paham boleh bertanya. Oke, nah kali itu hanya ini aja di depan. Lanjut kita ke hidrokarbon, ya, tata nama dalam UPEC. Jadi, bagaimana sih cara kita membuat tata nama dalam hidrokarbon? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hidrokarbon rantai lurus. Menurut UPEC, adik-adik harus hafal ini. Nah ya. Jadi, met ini ya, et, prop ya. Prop. Nah, nanti ini akan nyambung kalau dia alkana ya. Jadi ada 3 nih. Ada alkana, ada alkena, Dan ada alkuna. Ya, punah. Ya. Kalau adik-adik hafal ini, nanti kalau alkana tinggal tambahin ana ujungnya di sini. Iya. Metana. Kalau Metana, etana, alkena propana, butana. tambahin ena. Ya. Alkuna tambahin una ya. Iya. Jadi metana, etana, propana, butana, Propana, butana, etana, pentana, heksana, hexana, heptana, heptana, oktana, nonana, nonana, dekana. dekana. Oke. Paham ya? Ini Iya. untuk apa nih? Ini untuk rantai terpanjang, untuk rantainya. Untuk rantai terpanjang ketika membuat. Oke, ketika membuat aturan namanya, maka rantai yang terpanjang itu namanya mulai dari meta, eta, propa dan seterusnya. Terus ada lagi yang namanya alkil. Ya, Cabang. Tugus alkil, cabang. alkil ini adalah cabang. Nah, kalau kita balik ke sini, yang dikatakan cabang itu yang kayak gini nih. Nah, yang ini nih, Saya 3. Iya. yang di bercabang. cabang ya, bukan Ya. di rantainya. Nah, Iya. Sama. kalau cabang itu sebenarnya yang perlu diingat adalah ya, sama aja sebenarnya. Ada metil, ujungnya tambah il aja. Iya. Metil, etil, propil, Etil, butil, propil, pentil, amil. butil ya, pentil. Nah, ini bisa disebut amil ya. Amil, Terus isopropil tuh jika bentuk seperti ini dan seterusnya. Sebenarnya dia bisa Iya. jadi banyak sih, bisa sampai ke 10, tapi jarang ada soal yang sampai 10 ya. Isopropil itu bentuknya segitiga. Nih. Iya. Gini nih. Nah, kalau gini dia isopropil. Ya. Kalau dia ada 4 namanya isobutil. Oke. Iya. Nah, kalau ini sekbutil. Terus yang ini adalah tersier butil atau tersbutil. Yang ini bentuknya kayak Terus gini. betul. Jadi ada itu harus diingat tuh bentuk-bentuknya. Ini iso. Ini kalau kayak gini sekbutil. Kalau ini dia tersbutil. Tersbutil itu Terus butil. dia apa namanya? Sama kayak tersier ya, mengikat 3 nih. Tersier Tiga, mengikat tersier 3 butil. Sebenarnya kunci. tersier tapi dia disingkat ya tersbutil. Paham ya? Paham. Oke. Saya. Nah, Kak, Ya. boleh nanya nggak? boleh. Nah, Alizian. aku mau nanya, kan kalau misalnya dalam cabang itu bisa ditulis C2H5 untuk etil, Oke, 2 hal. sama ada juga yang nulis C2H sama CH2 sama CH3. Oke, sip. Gini. Iya, dibuat bercabangnya tuh. Ah, oke, bagus pertanyaannya. Ini kakak hapus dulu. Kakak jelaskan dikit ya, itu untuk ininya. Nah, jadi untuk cabang, ini siapa namanya yang nanya? Alizia. Elizia ya, oke. Nah, jadi gini deh. Kalau dia kayak gini, ada yang nulisnya C2H5, oke. Ada yang nulisnya adalah CH2 CH3 untuk etil ya. Nah, ini konsepnya sama aja. Boleh kamu tulisnya adalah C2H5 atau CH2 CH3. Ini penyingkatan. Ini artinya disingkat. Oh, berarti nilainya tetap sama ya, Kak? Sama. Artinya mau tulisnya C2H5, mau tulis CH2 CH3 boleh. Nggak ada larangan. Artinya
biasanya di sini di soal-soal biasanya ditulisnya adalah C2H5. Kalau ditulisnya C2H5 maka kamu harus sadar itu C-nya ada 2, H-nya ada 5. Artinya kalau diurai bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke, nanti kakak bahas soalnya. Terima kasih Kak. Oke. Oke, makasih. Nah, Iya Kak. kita mulai dari alkana. Ya. Alkana itu adalah hidroalipatik jenuh dengan rumusnya adalah CnH2n plus 2. Ditambah 2. Oke. Contohnya lah CH4 metana. Kalau C-nya 1 namanya meta. C-nya 2 eta. Tambahin na gitu ya. C3 propana, C4 butana, pentana, heksana dan seterusnya. Oke ya. Yuk. Iya. Kalau alkena bedanya gini. Kalau dia alkana ikatan 1. Gini nih. Ini alkana nih. Nah, ciri-cirinya cuma ini doang. Kalau Ikatan dia tunggal. benar, ikatan tunggal. Artinya kalau dia Iya. ikatannya hanya 1 kayak gini, nggak ada rangkapnya, maka dinamakan dengan alkana. Berarti alkana. Sip. Terus kalau dia yang seperti ini, rumusnya CnH2n rangkap 2. Gini dia. Nih. Rangkap 2 berarti alkena. Oke, nah. Ini berarti alkena. Ada salah satu rangkap 2-nya namanya alkena. Kalau rangkap 2-nya ada 2, alkadiena. Oke. Kalau rangkapnya ada 2. Ini rangkap 2-nya ada 1, ada 2, alkadiena. Tapi kalau dia hanya 1 saja namanya alkena. Oke ya. Oke. Oke. Alkena tuh C-nya minimal harus 2, nggak ada C yang 1 ya. Jadi minimal 2. Jadi C2H4, C3H6 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Nanti saya belum masuk soal-soal, saya baru jelaskan aja doang. Nih, alkuna. Kalau dia alkuna artinya rangkap 3. Nah, contoh gini. Yang tidak jenuh. Ya. Tapi pakai rangkap 3 pada struktur molekulnya. Iya. Kalau ada tanda kayak gini ada rangkap 3-nya, maka dia adalah alkuna. Benar. Kalau rangkap 3-nya ada 2, maka alkadiuna dan seterusnya. Alkadiuna. Oke. Paham ya? Kalau Paham. Paham. Sip. Ya nggak paham nanya. Nanti kita ulang ya. Oke, ini kata yang lain kita lewat aja dulu. Nah, kakak langsung masuk ke aturan penamaan UPEC ya. Nanti di belakang sini ada soal-soalnya, nanti akan kita bahas. Penamaan UPEC adik-adik. Jadi cara penamaan UPEC itu ada berbagai macam ya. Pertama, yaitu penamaan UPEC didasarkan pada rantai utama, rantai induknya. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang dapat dibuat. Jadi adik-adik, caranya adalah buat dulu rantai yang paling panjang. Oke. Kalau dia alkena, alkuna atau alkadiona, maka rangkapnya harus ngikut. Rangkapnya harus dilaluin. Walaupun itu pendek harus dipakai itu. Ya. Kalau alkana dia cari yang paling panjang, tapi kalau dia alkena, alkuna maka rantainya atau rangkap duanya harus ngikut. Tapi masih tetap cari yang paling panjang dengan syarat rantai rangkapnya ikut. Ya. Cabang diberi nama dengan gugus alkil yang tidak dapat memenuhi aturan UPEC dapat menggunakan nama trivial. Ya, nanti kakak jelaskan tentang nama trivialnya. Posisi cabang ditentukan dengan penomoran atom dengan rantai utama. Contoh alkana. Kalau alkana, Nanya Kak, boleh? kalau misalnya ada rangkap itu tuh pemberian nomornya dari terdekat di rangkap kayak. Benar. Jadi kalau dia ada rangkap, maka penomorannya itu diberikan pada yang rangkapnya paling dekat. Oke ya. Tapi kalau alkana beda. Kalau alkana nggak ada rangkap, maka dia tergantung dari cabang terdekat. Oke. Paham ya? Nah, penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga cabang memiliki nomor kecil. Jika tidak memiliki cabang, maka rantai diberi N. Oke ya. Pada alkena dan alkuna, penomoran dimulai dari atom C paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini yang ditanyakan oleh si adik tadi ya. Nah, yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Jika penomoran dari dua sisi yang sama, maka penomoran dimulai dari sisi yang cabangnya paling banyak. Oke.
Penomoran dimulai dari cabang yang paling banyak. Artinya kalau misalkan antara sisi kiri sama sisi kanan, ternyata nomornya sama nih. Dari kiri misalkan 2, dari kanan juga 2. Maka cari cabang yang paling banyak, itu mulai dari penomorannya. Terus pada siklo alkana, penomoran dilakukan jika cabang berjumlah lebih dari 1 dan dimulai secara jarum jam. Jarum jam gimana? Berarti gini. Nah, gitu ya. Kanan gitu ya. Jangan ngiri. Bukan berlawanan, tapi dia searah jarum jam. Terus posisi ikatan rangkap juga ditentukan dengan angka. Ya. Ikatan rangkap ditentukan dengan angka nanti Kakak jelaskan lebih detail di soal. Cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali, namun diberi indeks. Nah, indeks ini adik-adik harus hafal. Indeks itu kalau 1 dia nggak usah, kalau 1. Kalau dia 2 itu namanya di. Ya. Kalau 3 namanya tri. Kalau 4 namanya tetra. 5 sama seperti yang lainnya. Ya. Seperti yang tadi, sama. Berarti kalau tadi ada pentana maka penta. Ya. Penta. Oke. Jadi mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta dan seterusnya. Jadi yang beda itu adalah di 2, 3, 4. Tapi kalau 1 jarang disebut. Tapi kalau ada 1 sebenarnya ada namanya mono. Tapi jarang disebut ya. Mono, di, tri, tetra. Nyambung ya. Oke. Kalau biar lebih paham lagi, kakak lihatkan di soal. Nah, kita membuat tata nama berdasarkan UPEC. Kalau berdasarkan UPEC adik-adik, langkah pertama adalah adik-adik harus cari rantai yang paling panjang dari ini nih. Oke. Caranya gimana? Caranya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus saja 6. Ya. Kalau ke atas juga 6. Ya. Tapi kalau beloknya ke sini 4. Ya. Tapi kalau dari sini ke sini itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka adik-adik bisa tahu bahwa yang paling panjang adalah, boleh adik-adik tulisnya lurus saja. Gitu ya. Ya. Boleh kayak gitu. Iya, Kak. Atau boleh juga gini. Karena posisinya sama. Nah, ya. Jadi boleh lurus saja, boleh ke atas, sama-sama 6. Ya. Maka kalau kakak lebih condong kayak gini. Kalau dia sama jumlahnya, maka kakak akan ambil yang lurus saja. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Yang kedua, kita memberikan penomoran. Ya, karena ini adalah alkana, ini adalah alkana. Kenapa? Karena hanya rantai 1. Oke. Maka kita akan berikan Rangkap penomoran. Tunggal. Nah, rangkap tunggal. Penomorannya dari kiri atau dari kanan? Kanan. Kanan. Dari kanan. Dari kanan. Mengapa dari kanan? Karena di sini paling dekat. Ah, ya, cabangnya paling dekat. Di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Paham. Oke. Sampai situ itu langkah kedua. Jadi langkah pertama buat rantai. Rantai gitu ya. Yang kedua buat nomor. Nah, gitu ya. Rantai terpanjang nih, terpanjang. Oke, buat nomornya. Terus yang ketiga yaitu adalah tentukan jumlah cabang. Nih, cabangnya ada CH3, CH3, CH3. Ah, nggak mesti ditulis tiga-tiganya, tulis cukup sekali aja. Ya. 2,4. Kalau CH3 apa namanya? Metil. Oke. Metil. Namanya metil. Ya, tentukan cabangnya namanya metil. Ada berapa metilnya? 3. Kalau 3 berarti apa? Trimetil. Maka, ya? Trimetil. Ya, halo Bu. Ya. Tadi ada yang manggil? Oke, lanjut ya. Adik-adik kalau ada pengen tanyakan ya. Tadi kayaknya ada ibu ini juga, ada ibu Dwi juga kayaknya ya. Dewi juga ya. Oke deh. Nah,
Jadi dia adik-adik udah tahu bahwa ini ada metil 1, 2, 3 gitu ya. 3. Nah, ada 3 buah metil. Maka adik-adik untuk penamaannya kita berarti adik-adik tahu bahwa itu adalah trimetil. Ada 3 metil berarti trimetil. Trimetil berarti Nah. 3 metil. Tetapi adik-adik lihat dulu metilnya berada di nomor berapa? 2 dan Nomor 4. 2 dan 4. 4 dan 4. Ya, Iya, 4-nya 2 kali. 4, karena Nah, ada 2 cabang C. benar, berarti 2 di nomor 2, nomor 4 dan nomor 4. 4. Berarti Metilnya trimetil. oke. Trimetil. 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 Terus 2, 3, 4, 5, 6. kalau 6 Heksana. berarti Trimetil heksana. 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 Tuh berarti trimetil heksana. Heksana. Sampai situ paham? Paham. Paham. Ya. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Nanti kakak ambil soal-soal yang lebih menantang ya. Oke. Ya. Sampai sini ada pengen ditanyakan dulu nggak? Ya, ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Udah, lanjut. Ya, ayo. Oke. Nah, ini dia. Ada tante. Oke ya. Wah, soal Jangan deket. Soalnya Anan, kayak- tolong di ACC anak yang belum masuk. Oh, ada yang belum masuk ya? Mbak Eka, Iya. di ACC dong. Oke, nanti ada teman saya yang ACC, Bu. Ya, Iya. Oh iya. oke ya. Makasih. Ya, makasih, Bu. Lanjut ya. Nah, ada rantai kayak gini nih. Oke. Adik-adik sama. Ingat tadi sudah ada yang nanya, Kak, kalau C2H5 sama nggak dengan CH2 sama CH3? Jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Oke. Langkahnya adik-adik hitung mana yang paling panjang. Oke. Sekarang kita hitung dulu yang kalau ke sini aja nih. Kalau kita hitung gini, berapa jumlahnya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ini yang dimaksud paling panjang? Adakah yang lebih panjang? Kate? Adakah yang lebih panjang? Enggak ada. Ada, nggak ada? Adik. Kate? Tidak ada. Nah, kalau kita ngitungnya gini, berapa? Itu H5 deh, Kak. 7. Berapa? 6. Sama 6. 7. Sama-sama. Inilah harus hati-hatinya ya. Kenapa? Seperti yang ditanyakan oleh teman kalian di depan, kalau dia C2H5, agar kalian tidak keliru, kalian urai aja. Berarti ini CH3, CH ya, CH, CH2, 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 CH3, ini diurai. CH2, CH3, CH3. Oh, atau iya. ini ada 2C. Oh ya, karena sama be nilai di CH2 sama CH5. Nah, CH5. nilainya sama ya. Ini berarti Iya. ini adalah CH, CH3, ini adalah CH3 ya. Ini CH3C itu sama aja CH3 ya. Nah, kalau dia gitu ternyata yang lebih panjang bukan yang gini aja. Ternyata ini yang lebih panjang. Nah, ya. Kenapa? Yang pernah dijabarkan. Karena dijabarin. Itu harus Itu hati-hati dijabarkan. ya. Harus hati-hatinya di situ. Jadi Iya. cara menentukannya adalah apa namanya? Hati-hati di C2H5 ya. Oke. Iya. Nanti ada yang namanya C3H8. Nanti hati-hati juga. Digambarin balik C-nya ada 3. Oke ya. Oke, yang berisik dimati dulu mic-nya. Oke, sip. Nah, kalau gitu kita berikan penomoran. Ya. Kalau kita berikan penomoran, kira-kira nomornya dari kanan atau dari sini nih? Kiri. Dari kiri, ya. Karena kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3 ya. Cabang terdekatnya. Maka ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sudah ya, udah selesai. Kita udah buat rantainya, sudah buat nomornya. Berikutnya kita menentukan adalah alkilnya. Ini namanya apa?
Apa? Metil. 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 Ini namanya apa? Apa? Ayo, apa nih namanya? Oke. Kalau itu kita lihat lagi ke sini deh. Mana ya? Sip. Oke, jauh banget. Oke, ini dia. Nih, coba cek. Kalau dia yang 3 gitu, namanya Isopropil. Isopropil. ya. Kalau ada dia cabang 3, maka namanya isopropil. Ya. Lanjut. Iya. Nah, berarti gitu adik-adik, kita punya ini adalah metil. Ini ada isopropil. Oke. Nah, maka penamaannya adik-adik, penamaannya kita sama kayak tadi, kita mulai dari rantainya dulu. Kalau ada metil, ada isopropil, apa dulu yang kita tulis? Isopropil. Dari mana kita lihatnya? Lihatnya lihat dari huruf awalnya. Ini awalnya adalah huruf M. Ini awalnya adalah huruf I. Jadi mulai dari abjad yang paling rendah. Ya. Ya, jadi abjad paling rendah berarti di situ adalah isopropil di nomor berapa? 4. Maka 4 isopropil, 3 metil, 3 metil, terus heksana ya. Karena 7 ya. Oke. Kalau dia 7 namanya hekta. Nah, jadi di sini adik-adik tidak perlu dibuat 3 monometil, nggak usah. Jadi 3 metil aja, mononya nggak usah, ya. Kalau 2 baru sebut. Ya, tapi kalau misalkan dia hanya 1, maka sebutnya 3 metil, 4 isopropil. Biasanya dibuat tanda gini ya. Nah, boleh juga nih. Ya, tanda strip. Oke. Sampai sini paham? paham. Oke. Paham. Ada pertanyaan kan? Semoga Pak. Oke, nyambung ya. Oh ya, nanti bagi teman-teman kalian yang hari ini nggak bisa join ya, nanti hasil belajar hari ini itu kakak rekam ya, kakak rekam sehingga nanti bisa lihat di akun YouTube kakak nanti ya. Nanti akun YouTube-nya Iya, Kak. saya kasih tahu. Apa, Kak? Nanti ini terakhiran ya. Oke, ntar di-subscribe. Wih. Lanjut. Kita subrek nanti, Kak. Nah, ini dia. Ya. Saya mau tanya dulu. Ini bentuknya apa? Alkana, alkena atau alkuna? Alkena. Karena memakai rangkap 2. Oke. Alkena. Karena dia rangkap 2, maka disebut dengan alkena. Oke. Hidrokarbon tak jenuh atau alifatik tak jenuh. Iya, wis mantul ya, mantap betul. Oke. Nah, adik-adik pada saat kita membuat rantainya, maka rantai ini yang rangkap 2 ini ya, yang rangkap 2 ini harus ngikut. Ya, Iya. harus ikut. Sehingga kita kalau buat garis panjang gini, garis lurus saja. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah? 5. Kalau ke sini? 5. Sama aja ya? Sama-sama 5. Sama aja. Kalau dia ke sini? 5 juga. 5 juga. Maka 5 juga. kalau dia sama buat aja lurus. Ya. Kalau dia sama buat aja lurus. Oke. Nah, kalau dia seperti ini, maka penamaannya ingat beda sama alkana. Kalau alkana ya atau ikatan rangkap jenuh itu adalah dari cabang terdekat. Oke. Ya. Tapi kalau alkena itu dari rantai terdekat. Yang terdekat dengan rangkap. Oke. Yang paling dekat dengan rangkapnya. Oke ya. Nah, maka kalau yang ini tulisnya dari sini nih 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau dari kanan dia 1, 2, 3 ya. Kalau dari kanan dia nomor 3. Tapi kalau dari kiri di nomor 2. Iya. Oke. Itu sudah kita buat. Terus sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Berarti rantai alkilnya ada 2. Ada CH3, ada CH3. 3. Oke.
Cara bentuknya berarti Di metil. Dua. dimetil. Oke. Dimetil. Namanya 2,4 dimetil. dimetil. Oke, pintar. Dimetil. 2,4 Dengan 4 2,4 24 dimetil. metil. Terus Dua kan. Pentena. nah Pentena. ingat nih. Pentena atau pentana? Iya benar. Pentena. Nah, sudah ada yang benar, ada yang masih ini ya. Kalau dia Dua alkena ya, alkena Oh iya. harus disebutkan rangkapnya di nomor berapa? Ya, Dua. nomor 2. Pentena. Maka sebutkanlah 2 Oh iya. Pentena. Nah, Oh. Karena posisinya di dua kan di oke, karena posisi nomor 2 maka 2 pentena. Oke ya, lanjut ya. Wih, luar biasa nih, berarti yang diajarkan oleh Bu Dewi itu nyambung ya, keren. Oke, Insya Allah. Iya kak. lanjut. Nyambung. Nanti kita yang berikutnya, jadi kita habisin ya. Oke, ini dia. Yuk, silakan adik-adik, karena tadi sudah saya ajarkan alkena, alkuna itu sama aja, tinggal tambahin una belakangnya. Coba dijawabnya di Iya. kolom chat. Jawabnya di kolom chat, ya. Di kolom chat silakan jawab pertanyaan di atas. Kira-kira namanya apa? Silakan keluarkan pena, keluarkan buku, dioret-oret itu gambarnya. Kira-kira namanya apa? B2H5-nya bisa diuraikan kan, Kak? Boleh, boleh. Udah kah? Artuna. Til. Tunas lur. Olahan. Mana ada situ? Itu hati dah. Pakai Oke. Oke. Jawabnya di kolom chat kan, pengen lihat. Ada pakai rumusan juga kak? Gimana? Betul. Yuk. Kalau saya oke, 3 metil 1 pentuna. Alkuna Kak, oke. 3 metil 1 pentuna. Oke. Kak maaf soalnya ketutup sama itu. Ya, ini ya. Nah. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Ada yang sudah jawab 3 metil 1 pentuna. 1 pentuna. Nanti kita cek ya benar atau enggak ya. Pentuna. Oke, sudah ada yang jawab 3 metil 1 pentuna. Nanti kita lihat ya benar atau enggak ya. Ya benar. Silakan di chat, kakak pengen lihat. Siapa tahu ada jawaban yang lain. Jomet. Oke. 3 etil 1 pentuna. Oke. 3 metil. Ini kurang M atau memang etil? Metil. Oh, memang etil ya. Oke. Metil. Ada 3 etil, ada 3 metil. Oke, nggak apa-apa, nanti kita cek ya. Double. Oke. Alkuna karena rangkap tidak jenuh. Biasanya jawabannya ialah 3 etil ya. Etil. Nggak kelihatan. 1 pentuna. etil. 3 metil. Etil atau metil? Nggak apa-apa. Nanti kita cek ya, kita cek Metil. sama-sama. Nah, Tadi soal tadi Kak. oh, lihat soal tadi, oke. Tutup ya. Oke, ini dia soalnya. TH3 tuh 3 iya 3 metil. 3 metil. Jawabannya sama. Oke. Ya Allah. 3 metil 1 pentuna. Nah, jadi adik kita bahas ya. Tadi sudah ada jawab 3 etil, ada jawab 3 metil ya. Oke, kita cek. Nah, untuk rantai terpanjang, ingat tadi yang kata si adiknya tadi ya, bahwa kalau dia C2H5 artinya ini ada rantai lagi ke bawah ya. Ya bisa dijabar dulu. Nah, ini bisa dibuat CH2, CH3, CH3. ya. CH3.
CH3 CH2 Oke. CH2 CH3 Tiga. Ini berarti rantai terpanjangnya maka ke sini ya. bawah iya Nah, gitu ya. Ke bawah ya. Maka namanya berarti dari sini, dari kiri atau dari bawah? Dari kiri. Dari kiri. Satu, dua, dua tiga, tiga empat lima Oke. Rantainya di sini gitu ya. Ya. Oke. Oh, berarti dia berada di nomor Tiga. nomor tiga. Ini Tiga. namanya apa nih? Metil. oh metil Metil. aku jawab etil tadi Oke, nggak apa-apa. Saya salah di sini nggak apa-apa. Nanti pas ulangan sama Bu Dewi udah bisa ya, udah paham ya. iya 3 metil, 5. Oh, kok 5? 3 Satu. metil. metil satu pentuna Oke, karena nomor satu maka 1 Pentuna. guna karena rangkap di 3 ya. karena tiga Oke. Sampai situ paham? paham Oke, lanjut ya, lanjut. Kakak buatkan soal lagi. Oke, coba nih kakak buat soalnya yang agak variatif sedikit ya. Oke, berarti silakan nanti dibuat di kolom chat kalau tadi terlalu mudah soalnya gitu ya. Yang soalannya segitu. Nah, oke, kita buat ini C2A5. Oke. Ini wait. Waduh. Sorry. Ada yang ngebor ya. Wow, banyak kontraktor ya. Apa? Itu orang sebelah Traktor, ruko ya. kami ya lagi ngebor gitu ya. Oke. Mantap. Oke. Ini berarti CH3. Ini CH saja. Ini CH ya. Ini CH. Ini CH. Ini CH3 ya. Jadi adik-adik kalau kalian mau buat ini ya, mau buat rantai pun harus perhatikan. C itu harus 4. Kalau ini sudah 1 maka tambahin 3 lagi. Ini 1, 2, 3 maka tambahin 1. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Waduh. Nah, yuk, silakan jawab di chatnya. Kakak pengen tahu. Kalau tadi soalnya mudah, ini soalnya adalah alkana, ya, alkana. Di kolom chat namanya apa? Saya yakin variatif jawabannya. Kakak tunggu. Oh, no. Oh, oke. Kakak tunggu jawabannya apa? CH3. Nanti ada 2 jawaban, ya, 2 jawaban. Ada 3 jawaban benar, bukan 2 ya. Ada 3 jawaban benar. Jadi kalau adik-adik jawabannya beda-beda, nanti kemungkinan benar juga. Ada 3 jawaban yang benar. Ini ada yang masuk. Oke, silakan dioret-oret. Kakak kasih waktu nih. Wah, oke ya. Ya. C Sudah ada kayaknya. Mas, ada yang baru masuk ya? Belum ada. Oh, lagi nyari semua ya, lagi nyari. Oke, sip. Ini Reni kayaknya semangat banget. Oke. Sip. Kak, soal nih mana kak? Ini soalnya. Allah Akbar. Berarti metil, etil, 3 metil. Nah, silakan jawab di kolom chat ya. Ini ada yang baru masuk nih. Baru masuk gitu ya. Kita udah mau selesai dia baru masuk gitu ya. 3 etil, Yo. 2, Nah, biar saya bisa lihat chat kalian ya. di metil
4 isopropil, 2 isopropil, 7 heptana, heptana, 2,5. Oke, yang sudah silakan dijawab ya di kolom chat. Nah, kakak pengen lihat nih. Saya Rashid. Wah, ini sudah dijawab Rashid. Rashid itu 3 etil, 4 isopropil, 2,5 heptana. 2,5 metil heptana, oke. Atau 3 metil 4 isopropil 2,5 dimetil heptana. Oke. Yang lain? Aku sudah, Kak. Alizia. Alizia itu 2,5 dimetil 3 etil 4 isopropil heptana. Oke. Ya. Jadi nanti memang soal ini ya, soal yang kakak buat itu ada 3 jawaban yang benar ya. Ada 3 jawaban yang benar. Oke. Ya, baru. Oke, sudah pada ini nih. Oke, 3 etil 2,5 dimetil kebalik. 4 isopropil heptana. Oke. Oke. Oh, dimetil dulu. Oke. Ini baru gabung. Oke. 3 etil 1 pentuna Java. Oke. 3 tadi ya. Oke, hampir semuanya hampir benar ya. Cuma posisinya aja sepertinya. Ya, posisinya sepertinya ada something ya di posisi. Oh. Ayo. Kalau ada etil, ada metil apa dulu? Ada etil, ada metil tadi kan sampaikan? Ada Etil dulu. etil dulu. Benerlah batu jawaban pertama tadi. Oh. Oke ya. Sip. Nah, jadi adik-adik cara penyelesaiannya ya, cara penyelesaiannya berbagai macam. Ada 3 jawaban benar. Jadi adik-adik nanti bisa jawabnya ketiga-tiganya benar semua ya. Nih. Kalau saya perhatikan semuanya benar semua. Jadi heptana semua ya. Nggak ada yang yang heksana, nggak ada heksana tapi heptana semua ya. Karena kalian jawabnya heptana semua, maka harusnya benar gitu ya. Ya. Nah, kalau gini ya, jadi cara penyelesaiannya bisa kalian buatnya kayak gini ya, dari sini. Oke. Kalau buatnya gini juga benar rantainya. Jadi kalau tadi ada yang buat rantai kayak gini, itu benar rantai. Iya. Ini rantai pertama. Ya gitu. Ya. Kalau kayak gitu benar. Terus yang kedua, kalau kalian buat rantai kayak gini juga benar. Rantai kedua lu. Nah ya, itu juga benar. 7 juga. Oke. Nah, atau kalau kalian buatnya kayak gini. Oke, itu juga benar ya. Jadi rantainya ada 3 jenis rantai terpanjang gitu ya. Jadi boleh kayak tadi yang ke atas, boleh yang ini kayak gitu, boleh yang kayak gini ya, boleh. Jadi itu juga rantai terpanjang. Nah, kalau dia seperti itu adik-adik ya, maka kita ambil yang ini aja. Kita ambil yang pertama aja, yang ini dulu.
Ya. Nah, kalau dia seperti ini, maka penamaannya menurut adik-adik dari atas sini atau dari sini? Dari kanan. bawah. Dari kanan. bawah, dari kanan. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 5, dan 7. 6. 7. Ya, jadi 6 dan 7 di sini ya. Oke. Iya. Nah, terus namanya di sini. Ini metil. Metil. Ada 2 ya. Itu etil. Iya, ada 2. Etil. Terus yang kedua Dimetil. ada etil. Di etil. Ini etil. Ini metil. Metil. Ini metil. Etil. Ya, dan ini ada Isopropil. isopropil atau apa? Isopropil. Isopropil bukan? Ya. Isopropil bukan? Profil. Bukan. Ya. Ini namanya propil. Ya. Kenapa propil? Karena dia gini. Kalau C3H8 maka dia CH2, CH2, CH3. Maka ini disebut Kurang. propil. Ya. Oh, hanya kurang. Nah. Oh, kok Hanya jadi tujuh, C3H8? C3H7 harusnya ya? Nah, sorry. C3H7 ya. 7. Oke. Kalau dia C3H7 maka dia adalah Pantes salah. profil. Ya. Profil. Profil. Ya. Kalau dia isopropil gini ya. Ini C gitu ya. Ini CH3, Iya. ini CH3, CH3. ini CH gitu ya. Sama sih, dia CH3 C3H7 gitu ya. Tapi kalau dibuat kayak gini biasanya dibuatnya adalah profil ya. Kelebihan deh, kelebihan 1 ya. Oke, sorry. Nah, Oh, iya, kalau iya. gitu ini hapus dulu 7 ya. Nah, berarti kalau dia seperti ini, maka cara menentukan namanya jelas dia ada 7 ya. Kalau dia ada 7 maka namanya heptana. Kanan. Metil berada di nomor 2. Ya, ada metil nomor 2. Dan nomor 5. Tapi kita buatnya adalah di etil dulu ya. Nah, maka dia 3 etil. Terus Bukan beneran 3 etil. 3 etil 2,5 dimetil. Jadi 4 profil. 4 Profil. Profil. Propil. Heptana. Iya. Heptana ya. Paham sampai situ ya? Heptana. Kalau di ISO berarti. Paham. Yang isu tadi salah ya, karena salahnya di sini. Saya salah tulis. Benar juga. Iya. Artinya adik-adik udah paham. Oke ya. Oke. Iya. Nah, adik-adik, selain kita membuat ini ya, membuat dari rantai ke nama, ternyata ada buat nama ke rantai. Oke ya. Posisinya dibalik. Jadi adik-adik tidak hanya ini ya, tidak hanya buat dari apa namanya, dari rantai ke nama, tapi dari nama ke rantai. Oke. Ini paham ya? Oke, kita misalkan kakak punya gini. Kakak punya 3 etil. Oke ya, 3 etil. 2 metil. 4 misalkan Kan di metil ini. heptuna Oke. ya. Alpuna berarti. Kalau heptuna enggak. Sorry. Iya, ada something. 3 etil. Etil berarti 1 1 2 2. Oke. Maka di sini 2 heptena. 2 heptena. Oke. Alkena berarti. Alkena. Alkena. Ya. Oke, nah. Nah, jadi adik-adik kalau Oke. Heptena. kita mau buat soal kayak gini ya. 2, 3, 4, 5. Nah, kita yang perintahnya adalah buat rantainya. Ya. Kebenaran kakak lagi nggak disiapkan dalam slide-nya ya. Jadi slide-nya hanya buat dari rantai nama rantai nggak disiapin. Jadi kakak buat aja. 3 etil, 2 metil, 2 heptena. Ya. Nah, kalau dibuat rantai adik-adik, caranya gini aja. Adik-adik jangan pikirkan sesuatu yang ribet. Maka adik-adik buat rantainya atau rantainya itu adalah panjang aja. Ya. Buat rantainya panjang aja. Lurus gitu ya. Lurus aja. Nggak usah bengkok-bengkok. Ya, agar mudah Iya. begini aja. Karena dia heptena maka buatnya 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nomor 2-nya ada rangkap. Wah, pada sini rangkap. Nah, gitu ya. Rangkap 2 ya. Jadi buatnya bukan dari depan, tapi dari belakang dulu, dari sini dulu nih. Nah, Dari belakang dulu baru ke tengah terus ke depan. oke. Terus 2 metil. Dua. Nah, maka 2 metil di sini posisinya. Iya. CH Iya. 3. Tiga. Karena metil. 3. Kalian boleh tulisnya di bawah, boleh tulisnya di atas. It's okay, no problem, nggak ada masalah. Kak, saya mau tulisnya di sini. Nah, CH3. Nah, benar. Boleh. Yang nggak boleh kalau kalian tulisnya di sini, nggak boleh, salah ya. Iya, karena tidak sesuai dengan Nah, karena dia 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Karena di nomor 2 maka di sini adalah CH3. CH3. Oke. 3. Terus berikutnya ada yang namanya Etil etil. di nomor 3. Nah, etil 3 berarti etil. nah, di Nomor sini ya. 3. 2, 3, iya. Mau di atas boleh, di bawah boleh. Nah, tulis ini misalkan Iya. tulisnya C2H5 aja. C2H5. Boleh. Oh, udah usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Mau CH2, CH3 gak usah. C2H5. Oke ya. Iya. Nah, terus berikutnya Oke. untuk menentukan H-nya adik-adik hitung. Ini ikatannya baru 1 kan? Iya. Iya. Nah, maka ini butuh 3 lagi. Berarti CH3. Oke. Yang ini sudah 1, 2, 3, 2, 3, 4. 4. Kalau sudah 4 gak usah lagi. Karena C itu maksimal 4. Ya. Kalau dia sudah 4 gak usah lagi. Oke. Terus yang ini nih. C yang ini 1, 2, 3, 4 gak usah. 4 juga. 4. Oh iya. Yang ini Dua. oke, CH2 karena baru 2 ya, kanan sama kiri. Yang ini CH CH2. paham ya? Paham. Oke. Yang sini CH2. CH2. 2. Yang terakhir CH3. Tiga. Paham sampai situ? Paham. Oke, gitu cara membuat rantainya. Jadi buat rantai adik-adik jangan bingung-bingung ya. Ini teman-teman masih ada yang baru masuk ya. Ini kemana aja dia? Oke ya. Jadi kalau buat rantai jangan bingung-bingung. Artinya apa? Adik-adik kalau buat rantai buat lurus aja. Buat lurus baru tentukan nanti ya. Oke. Sampai situ paham? Berarti kalau buat Kenapa? rumus struktur harus menentukan dari dari akhir dulu baru ke awal. Ya benar. Jadi Maksudnya adik-adik, iya. kalau mau menentukan rantai, buatnya dari sini. Ya, dari sini dulu nih. Ini langkah pertamanya. Jadi kalau menentukan dulu rantai terpanjang itu apa? Kalau di heptena maka hep itu kan berarti 7 ya. Buat 7C. Karena Iya. dia enak maka Oh, iya, rangkap 2. Duanya dirangkap 2-nya di nomor 2. Oh, maka di sini nih. Nah, gitu ya. Oke. Oke, lanjut ya. Iya. Lanjut. Satu soal lagi. Satu soal lagi Lanjut. kita ambil soalnya dari Google aja. Ya. Oke. Iya. Kita ambil soal dari Google aja. Oke. Karena ini menentukan nama ya. Menentukan rantai hidrokarbon. Rantai hidrokarbon. Oke, kita cari dari Google biar adik-adik kalau ketemu soal yang apa? Yang ini ya, yang seperti di Google adik-adik bisa jawab. Iya. Oke. Oh, ini terlalu banyak banget. Oke. Ah, ini deh, ini nih. Nih ya. Kakak screenshot aja. Oh, ini nama ya. Coba deh. Kita ambil dari Google namanya dulu silakan. Karena biar kita ini ya. Biar sama-sama bisa jawab ya. Iya. 2, 3, 4, 5. Hilang. Kan tanah. Oke. Kita lihat soal dari Google. Oke, ini dia soalnya. Sip. Wah, besaran. Ya, silakan dijawab namanya apa.
Oh my god. Oke. Tujuan. Oke. Yang bisa jawab di kolom chat deh. Saya pengen tahu juga. Ada yang benar nggak? Yang paling cepat dan paling benar saya kasih hadiah. Oh, apa tuh kak? Hadiahnya naik haji bila mampu. Wow. Aduh. Aduh. Iya dong. Naik haji itu bila mampu. Kalau nggak mampu nanti gitu ya. Oke. Sudah ada kan jawab? Coba kita cek. Belum. Kabarnya. Oke. Ya. Ini kok baru masuk ya? Kemana aja nih? Oke. 6 metil 3 propil oktana. Ah. 3 metil 6 isopropil oktana. Oke. 3 metil 6 isopropil oktana. Oke. Kak, jengok soalnya tadi kak. Soalnya tadi ya. Nah, ini ya. Ini soalnya. Nah, itu soalnya. Itu kelas. Profil. Apaan? Olah. Profil. Sentimen. 7, 3, 4, 5, 7, 3, 7. Oke. 3 metil. Oh, bukan oktana. Heptana. Mati stopil oktana. Wah. B. 2,5. Tadi mana jawaban 2,5 tadi ya? 2,5 dietil. Aduh. Oh. Ada 2 jawaban benar nih ya. Ini ada 2 jawaban benar harusnya. 2,6 dietil. Heptana. 7. Iya, tanah. Oktana kan. Ayo. Ada heptana, tapi jawabannya oktana semua. Oh, ini ada heptana nih, Serlina ya. 2,5 dietil. Aku jawab heptana juga. 6 metil heptana. Ada heptana juga, oke. Cuma ada yang oktana loh. Ada yang lebih panjang berarti. Ya. 7. Nah, yang heptana 7 juga atau kan? 8? Heptana juga. Ayo, 7 atau 8 nih. Aku dibain. 6 etil. Dimetil. Dikurai. Oke. Coba ya. Nah, Itu jawabnya sudah variatif ya. Jawabnya berarti gini ya. Ada yang jawab gini? ya. Kalau gini ada berapa? 7. Ada 7. 7. Coba kalau kalian belokin gini, Ke bawah. ada berapa?
68. Nah, berarti 7 atau 8? Kalau diuraikan. 8. 8 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 8 ya. Berarti yang heptana berarti harus dicek lagi bahwa rantai terpanjangnya bukan 7, tapi rantai terpanjang adalah Oh, itu ada 8. 8. Oh, ya. 8. Oke. Oh. Paham ya? Oh. Oke. Kak, boleh kayak gitu boleh? Atau gini. Gini juga boleh nih. Nah, ini. Ay. Nah, ini juga boleh nih. Nah, ini juga 8 ya. Ini juga 8. Ah, gitu ya. Ini juga 8 ya. Oh, berarti Nah, berarti kalau dia jawabnya gini, maka kita bisa tentukan ininya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ya. Karena ikatan paling dekat sini nih. Nah, yang jawab 2,6 benar. 2,6 ya. 2,6 dimetil ya. Nah, tapi jawabnya adalah mulainya dari dari sini. Nah, ini kan etil dulu ya. Dari etil sama metil kan etil dulu gitu ya. Maka jawabnya adalah 3 etil. Berarti 3. 2,6 dimetil sama tanah. Gitu ya. Paham ya? Oke. Atau yang satunya tadi, yang satunya gak boleh. Yang satunya gimana? Yang satunya tadi kalau jawabnya ini benar, jawabnya itu benar ya. Terus yang satunya gimana? Gak salah yang satunya tadi. Gini, yang gini. Ya, yang gini ya. Nah, yang gini. Yang mana? Nah. Ya. Hitungnya dari mana? 8 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sini juga kan? Hitungnya dari sini atau dari sini? Dari bawah. Kalau dari bawah nomor 3 ya? Kalau dari bawah juga nomor 3. Ingat tadi kata-katanya. Iya. Yang paling banyak. Nah, maka dari sini ya. Oke. Dari kiri. Maka ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Maka namanya apa nih? Propil. So, ini apa namanya? Isopropil. metil. Maka namanya adalah 3 isopropil. 3 isopropil. 3 isopropil. 6 metil, 6 metil. Oktana. Nah, ya jadi jawabannya ada 2. Oke. Sampai situ paham? Ulah. Paham. Ya. Oke, sip. Paham. Oke. Nah, ini jawaban tadi ya, ada 2 katanya. Yang benar yang mana ya? Oke. Ada namanya enggak? Gimana ya? Kayaknya enggak ada di sini. Oke, kita lihat satu soal lagi. Kalau itu adalah soal rantai ya. Yang berikutnya adalah kita ambil adalah soal yang menentukan rantai ya, menentukan rantai hidrokarbon. Soal. Nah, jadi adik-adik kalau mau cari soal di Google aja banyak ya. Oke. Kebetulan kakak lagi yang satu tadi belum ter ini ya, belum ter Oke. Nah, kita ambil ini aja. Nah ya, jadi cara nulisnya harus perhatikan ya, urutannya ya. Urutannya harus perhatikan. Bahwa dari cara nulis nama itu adalah dari yang paling ini ya, paling dekat hurufnya ya. Oke. Silakan adik jawab yang ini. Satu soal terakhir. Waduh. Karena 7. Nih soal. Kalau agak berat, kakak tulis ulang. 5 etil, 4 iso propil, 2,2 dimetil hep tanah. Adik-adik bisa kirim foto ya di chat ya, harusnya ya. Yang mana? Di chat
chat bisa kirim foto kan ya? Nggak baca. bisa kak. Nggak bisa kak. Nggak bisa. Oh, enggak bisa. Oke. Oke deh, kalau nggak bisa nanti adik-adik coret dulu, nanti samakan sama jawaban saya ya. Oke. Oke. A5. Dem. Dem. Oke. Nanti yang sudah bisa ini ya. Oke. Oke. Nah, adik-adik sudah semua? Dikit dah. Oh. Dikit lagi. Belum Oke. tuh, bentar. Lagi. Dem kak. Lagi. Oke ya. Nah, Dah. jadi disamakan sama jawaban saya ya. Jadi adik-adik Ya. kita lihat jawabnya dari sini. Ya. Heptana berarti ada 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6, 7. Tentukan aja namanya dari kiri aja, nggak usah susah. Nah, gitu ya. Terus 2,2 dimetil. Jawa di metil. Berarti Sama bawah. CH3. Bawah Satu, bawah, dua, CH3. tiga, dan pojoknya CH3. CH3. Terus 4 isopropil. 4 isopropil, Empat. berarti di C4 itu. oke. CH, CH3 sama CH. Nah, C isopropil harus tulis kayak gini ya. C. Berarti CH3, Oh, CH3, ini CH ya. 3. Jadi kalau dia yang namanya iso jangan jangan digabung. Kalau kalian gabung namanya propil nanti. Oke. Oh iya. Iya. Jadi jangan ditulis C3H7 jangan. Tapi tulisnya harus digambar. Iso itu artinya bentuknya. Iso itu bentuk. Ya. Bentuknya segitiga itu iso. Iya. Iya. 5 etil. 5 etil. C2 Ya. 5. Kalau etil boleh C2 5. Oke. Kalau mulai. Nah, Bapak. Halo? Kenapa nih? Suara siapa tuh? Misalkan Ya, halo. misalkan C Suara siapa tuh? Misalkan etilnya misalkan C25 nya dijabarkan juga tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. CH3 sama CH2. apa artinya mau dijabarkan juga benar ya. Artinya nggak salah. Yang salah tuh Iya. kalau ini kamu gabung nih. Yang ini gabung. Nggak boleh. Ya. Kalau Maksud digabung itu melurus. Ya, maksudnya gabung tuh gini. Kan jadi ke C3H7. Nah, yang nggak boleh itu Oh. kalau adalah ini jadi Langsung C3H7 nggak boleh. Kalau C3H7 namanya profil. Ya. Iya. Oke. Maka ISO ini ISO itu adalah bentuknya. ISO itu bentuk. Bentuknya adalah segitiga kayak ISO gitu. itu Nah, bentuk. maka CH3 CH3. Jadi kenapa kok ISO? Karena bentuknya. Ya. Karena teman-teman Nah, nanti setelah ini ada yang namanya sama bentuk tapi beda rantai namanya isomer. Ya, isomer ada isomer bentuk, ada isomer posisi dan sebagainya. Kak boleh tanya isomer enggak, Kak? Boleh nanti Oke, dah. nanti kita akan bahas isomer ya. Nanti Kak boleh tanya isomer boleh. Jadi isomer itu ada yang namanya isomer posisi, ada isomer bentuk dan lain sebagainya. Jadi isomer ada berapa macam ya. Jadi kayak gini nih. Ini Isomer geometri itu. oh isomer geometri, ada yang cis trans ya. Iya, cis trans itu. Ada cis, ada trans. Jadi dia cuma bedanya gini doang nanti nih. Kalau adik-adik yang ini ya. Nah, ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini nanti. Nah. Apa namanya ke bawah satu kalau salah. Oke. Terbalik. Iya. Terbalik. Ini satu. Ya, ada yang ke bawah. Ke sini. Oke. Gitu ya. Jadi ada cis trans. Itu nanti kita bahas ya. Oke. Nah, maka ini ada kalau kita sudah sampai sini, tinggal kita tambahin. Ini berarti CH berapa nih? CH3. CH3. Yang ini? CH3. C.
C. Oke, fokus berarti ya. C. Kirain sudah mau tulis CH berapa gitu. Ini berapa nih? CH2. CH2. Yang ini? C2. CH. CH. Yang ini? CH. Yang ini? CH2. CH2. Yang ini? CH3. Oke. Itu ada pembelajaran kita hari ini ya. Tentang Iya. apa namanya, tentang kimia. Semoga dengan pembelajaran seperti ini adik-adik lebih paham karena bisa lihat secara langsung gitu ya tentang pembelajaran kakak hari Iya. ini. Sehingga adik-adik bisa apa namanya, bisa paham gitu ya dengan pembelajaran tentang hidrokarbon. Nah, tentunya setelah hidrokarbon ini adik-adik akan belajar tentang isomer ya. Nah, isomer itu sebenarnya gampang, tinggal berubah posisi aja, isomer namanya. Oke. Nah, adik-adik nanti di pertemuan berikutnya Berubah mungkin posisi. akan disambung oleh Bu Dewi Dijabarkan gitu ya. lagi ya. Oke. Nah, untuk belajar hari ini dari Kak Hans cukup. Oke. Kalau dari Bu Dewi ada yang pengen sampaikan, Bu? Nanti pakai Zoom aja saya. Oh, pakai Zoom ya. Saya pakai Zoom. Ah, Ya. Sudah. Ya? Kak, ini agak diupload di mana, Kak? Oh ya, nanti saya upload di YouTube Hanan Edo Gawa ya. Iya, Kak. Di chat aja Kak, di chat aja, di chat Kak. Ya. Dicat dah Kak. Ya kakek di screen. Sudah. Oke. Gawa. Bu Dewi di sisa pembelajaran boleh saya tawarkan anak-anak kalau mau bimbel, Bu Dewi? Oh, silakan enggak Oh, apa-apa. boleh ya. Oke, sip. Nah, adik-adik di terakhir pembelajaran seperti adik-adik pahami bahwa kakak itu berasal dari Primagama ya, artinya Primagama cabang Bukit ya di depan SMA Tridharma Palembang. Alhamdulillah hari ini kita pembelajarannya sudah 1,5 jam, artinya pembelajarannya tidak ada yang terpotong gitu ya. Dan kakak sudah berikan materi, insya Allah kalau nggak paham silakan tanyakan lagi gitu ya. Nah, adik-adik kalau kalian pengen bimbel tentunya sekarang kan lagi masa pandemi gitu ya. Masa pandemi tentunya sekolah sedang tidak terlalu, bukan tidak terlalu sih, sekolah belum masuk sekolah gitu loh ya. Sekolah belum masuk sekolah dan berharap semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Kalau pandemi ini segera berakhir, maka adik-adik bisa sekolah kembali gitu ya, sekolah kembali di sekolah kalian. Nah, adik-adik sedikit kakak jelaskan tentang program belajar di Primagama ya. Nah, bagi adik-adik yang pengen bimbel, jadi kalau kakak ngajarnya 3 mapel, matematika, fisika, dan kimia. Kebenaran hari ini adalah ngajarnya kimia. Wah, oke. Nah, ini sedikit tentang fasilitas unggulan Primagama gitu ya. Fasilitas unggulan Primagama adik-adik nanti kalau kalian les ke Primagama, kalian akan dapat buku paketnya ya. Buku paket panduan belajar selama 3 tahun. Walaupun belajarnya di kelas 11, nanti akan dapat kelas 10, 11, dan 12 bukunya. Terus ditambah lagi dengan buku soal-soal terupdate. Ya, soal-soal terupdate ini soal-soal misalkan ini ya tentang soal-soal semester 1, soal-soal semester 2 itu akan dapat. Terus selain dari situ juga, nah metode belajarnya adik-adik, kita ada kalau untuk yang hitung-hitungan ya, matematika itu ada yang namanya matematika gasing, 1 soal 1 menit. Kebenaran kakak adalah pelatih itu ya. Pelatih adalah bagaimana menyelesaikan soal matematika 1 soal 1 menit. Terus fisika, kakak pengajar fisika tanpa rumus. Nah, kalau kimia pengajar kimia tanpa rumus. Tapi karena tadi yang kita ajarkan adalah hidrokarbon belum ada hitung-hitungannya, sehingga nggak ada kimitarunya, ya. Oh ya. Nanti kalau ketemu kimia yang hitung-hitungan, maka ada yang namanya kimitaru, kimia tanpa Rumus. Kimia tanpa rumus. Nah, kalau misalkan di Primagama untuk pelajaran biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada cara cepatnya, namanya Smart Solution. Ya, jadi Smart Solution Primagama. jadi cara cepat ini adalah adik-adik bisa bergunakan untuk pada saat ujian ya, pada saat tes segala macam gitu ya. Oke. Nah, terus untuk konsultasi ini adik-adik yang dicari anak-anak SMA di Primagama, yaitu adalah tentu kalian setelah SMA pengen kuliah kan ya.
Nah, maka di Primagama ada yang namanya Smart Consultation untuk menganalisa nilai rapot kalian. Kira-kira nanti cocoknya masuk PTN apa, jurusan apa. Nah, jadi di sini adik-adik dengan nilai rapot kalian kelas 10 kemarin itu bisa kelihatan, Kak, saya mau masuk dokter. Kalau mau masuk kedokteran kira-kira peluang saya berapa persen dan nilai apa yang harus saya perbaiki. Nah, ini dengan Smart Consultation ini alhamdulillah siswa Primagama banyak yang lolos masuk ke PTN favorit. Seperti kakak sampaikan tadi, ada yang masuk ke ke PTN paling banyak Unsri sih, paling banyak Unsri ya. Karena kita di Palembang paling banyak Unsri, tapi yang di luar ini ada yang di UNS, ada yang di di Yogyakarta, ada yang di Jakarta, ada yang di UI dan juga dan sebagainya. Artinya banyak masuk sana. Dan dengan ini ada jadi nggak mesti kelas 12 ini nilai rapot dianalisa. Kelas 10 analisa nilai rapot, maka kalian bisa tahu nih peluang untuk di kelas 11 ini harus belajar nilainya harus berapa, targetnya harus berapa, ya. Dan ini nih di Primagama ada yang namanya Takon, tanya konsultasi free kapan aja, gitu ya. Jadi konsultasi misalkan ada PR nih dari gurunya, maka adik bisa konsultasi online kayak gini, konsultasi online. Jadi nanti akan dilayani nih. Jadi kakak akan buka meet-nya, akan kita belajar. Atau kalian konsultasi via WA, atau kalau enggak datang ke Primagama, ya. Jadi konsultasi nggak hanya PR tapi bisa konsultasi segalanya, pakai psikologi, akademik siswa dan lain sebagainya. Terus, selama masa pandemi adik-adik, saya yakin kalian kangen sekolah ya. Kalian kangen sekolah, ya? Kangen banget ya, ketemu teman-teman. Nah, maka di Primagama siap new normal, artinya Primagama belajarnya sudah tatap muka, ya, bukan nggak hanya online. Jadi ada tatap muka. Jadi tatap muka ini tetap belajarnya di Primagama, tapi yang membedakan satu kelasnya hanya 10 orang. Kalau biasanya siswa Primagama biasanya 20 sampai 25 ya. Protokol kesehatan. Iya. Pakai protokol kesehatan 10 orang. Satu minggunya untuk anak kelas 11 tuh 2 kali ya. Bukan 3 kali. Ini 3 kali untuk anak kelas 12. Satu kali ketemunya 2 jam. Dan kalian bisa buat kelas ini ya, kelas komunitas. Nah, kelas komunitas ini maksudnya adik-adik mau siswanya dari SMA 10 aja nih, gak usah dari sekolah lain. Maka kalian bisa buat kelas komunitas dengan jumlah siswa adalah minimal 7 siswa. Jadi kalau kalian daftar ber-7, maka bisa bentuk kelas komunitas. Ya, jadi isinya SMA 10 semua. Atau kalau misalkan mau isinya kelas MIA 5 semua, atau MIA 6 semua, MIA 7 semua, atau MIA 8 semua, gampang. Jadi buat kelas komunitas aja di Primagama. Jadi belajarnya satu kelas itu aja. Ya. Terus daftar MIA 7. Oke. Nah, di Primagama itu adik-adik bisa rencanakan PTN-mu mulai dari sekarang. Kalian mau masuk kesehatan atau masuk teknik. Jadi kita dampingi dari sekarang, gitu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bimbel ke Primagama, ya, ini penawarannya. 1 tahun di Primagama biayanya 9.200.000 nih ya. 9.200.000, tapi bagi adik-adik yang mau join sampai dengan tanggal 29 Agustus, maka dapat potongan sebesar 40%. Ini potongan 40% kami berikan hanya sampai dengan bulan Agustus, ya, atau berakhirnya Agustus, sehingga biayanya hanya di Rp5.500.000. Nah ya, nah biaya Rp5.500.000 ini adik-adik nanti kalau kalian bawa screenshot ini ya, jadi kalau kalian screenshot screenshot layarnya atau screennya, maka kalian akan dapat potongan sebesar 200.000, ya. Artinya itu dapat persetujuan dari guru kalian. Dapat persetujuan dari guru kalian, tadi Ibu Dewi sudah menyetujui, boleh katanya untuk promo, maka kalian akan dapat potongan 200.000 setiap siswa. Tapi kalau kalian daftarnya grouping atau barengan gitu ya, barengan misalkan minimal orang 3 barengan, 3 siswa. Nah, kalau daftarnya bertiga, maka masing-masing siswa dapat potongan tambahan, ya. Potongan tambahnya sebesar di 200.000 juga. Jadi kalau daftarnya bertiga, maka ada potongannya 400.000. Jadi bayarnya hanya 5.100.000. Dan ini dapat diangsur deh, ya. Dapat diangsur sampai dengan bulan Februari. Nah ya, dari sekarang sampai Februari. Jadi adik-adik nanti untuk angsurannya berapa kali, Kak? Ya tergantung nanti. Kalau adik-adik mau 10 kali bisa, tapi Februari harus lunas. Batasnya adalah Februari akhir, gitu ya. Nah, itu penawaran dari kami, ya. Bagi adik-adik yang pengen bimbel, silahkan datang ke Primagama. Semakin banyak kalian yang grouping, maka biayanya bisa lebih hemat ya. Ini kalau daftar bertiga bisa potong 200.